مقصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم منه الثواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا بجسمه الحسن يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi li ta'allumi wa ta'lim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alimil ulama, para asatidz, para hujjaz, wabil khusus sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita mukarram wa muhtaram Bapak Kiai Haji Ahmaduddin, guru kita yang mulia mukarram wa muhtaram Bapak Kiai Haji Abdul Rajak, guru kita yang mulia mukarram wa muhtaram Bapak Ustaz Aziz, guru kita yang mulia mukarram Bapak Ustaz Amsari Sa'ari, guru kita yang mulia mukarram Bapak Ustaz Sulaiman, Bapak Ustaz Abdul Rahim Hamid, serta seluruh guru-guru kami yang lainnya. Kita doakan guru-guru kita, semoga Allah berikan sehat panjang umur, keberkahan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hormat pula orang tua kita, Bapak Haji Amil Akhyar, Bapak Haji Asmawi, serta seluruh jamaah Jamiyah Sabtu pagi. Mudah-mudahan kumpul kita di sini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur kita kepada Allah atas semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melaksanakan ibadah dan dilanjutkan dengan taklim rutin kita. Mudah-mudahan semuanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Kiai Abdul Razak, Bapak Ustaz Abdul Aziz, dan banyak guru-guru kita yang hadir, yang mohon maaf dari sebagian satu persatu, insya Allah tidak menggunakan bahasa Allah. Terima kasih kepada guru-guru kita sekalian. Kita doakan guru-guru kita semua, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan panjang umur dan istiqomah menyampaikan ilmu-ilmunya kepada kita semuanya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini yang kembali diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berkumpul bermuajalah kepada insyaallah diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan kita semoga kumpulnya kita pagi hari ini menjadi nilai ibadah yang nanti pahalanya kita bisa nikmati bersama di alam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat dan seluruh pengikutnya, termasuk kita semua selaku umat baginda Rasul yang mudah-mudahan kita semua
sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pelajaran dari para alim ulama, dari guru-guru kita. Sananya mah tetap dari baginda Rasul ya. Apapun yang disampaikan nanti, insya Allah ini buat kita semua sebagai nasihat yang benar-benar jadi yang Allah dan manfaat. Amin ya Allah ya Rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatul khamisatu, bermula ini maqalah yang kelima. Ini saya taras dulu ya, konsentrasi kali ya, tahu ngopi. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Saya pakai bacaan yang cepat aja. Kata Sayyidina Ali, mohon maaf Pak, Sayyidina Ali itu satu-satunya mantu baginda Rasulullah SAW yang paling banyak mendapatkan wasiat dari baginda Rasulullah SAW. Saking banyaknya, salah satunya ada satu kitab yang khusus menyampaikan beberapa wasiat baginda Rasul kepada Sayyidina Ali. Ya, wasiat baginda Rasul kepada Sayyidina Ali yang disebut dengan wasiatul Mustafa, itu ya. Wasiatul Mustafa isinya adalah wasiat-wasiat baginda Rasul kepada Sayyidina Ali yang pada hakikatnya buat kita semua. Ini salah satu wasiatnya, ini sekarang nih. Kata Sayyidina Ali, nyampein la khaira fi sholati la khusyu'a fiha. Kata baginda Sayyidina Ali kalau wajah, tidak ada la khaira fi sholati la khusyu'a fiha. Tidak ada sama sekali kebaikan di dalam sholat yang tidak ada khusyuk pada itu sholat. Khusyuk, ya. Makanya ini sebetulnya kemarin sudah dibahas masalah ini ya. Ini sekarang saya bagian yang kedua. Cuma bahasannya biar agak nyambung. Nah, jadi sekarang itu Sayyidina Ali mau menyampaikan ada beberapa perkara yang kalau tidak didampingi dengan perkara yang lainnya nggak ada nilainya, gitu. Ya, mohon maaf Bapak, yang perkara-perkara begini kudu apal. Kayak gini, sholat kita lakukan tapi batal sholat kagak tahu. Sama, nilai sholatnya nggak ada apa-apanya. Kayak gini sekarang, sholat tidak ada kebaikan di dalam sholat yang tidak ada khusyuknya. Artinya ketika kita sholat, usahakan ada saat yang kita khususkan untuk berbuat khusyuk. Walaupun kita tidak bisa melakukan khusyuk selama kita sholat, sepanjangnya ada hese. Sepanjangnya ada hese. Kalau kita selamanya sholat khusyuk, ini Bapak masalah khusus sedikit nih. Khususnya macam-macam, guru-guru yang nyampein, yang ada nyampein, khususnya katanya mentadaburi makna daripada apa yang kita baca, kan gitu ya. Ada yang bilang konsentrasi mengingat rukun-rukun sholat dari awal sampai akhir, gitu ya. Ada yang bilang konsentrasi, sadar, eling kalau kita sedang menghadap Allah. Silahkan mau yang mana-mana juga, yang penting mah kita mendapatkan nilai eling. Kalau saya sendiri mah khusyuk itu nilai eling, nilai sadar kalau kita sedang menghadap Zat yang maha mulia, ya kan? Jadi kalau lagi sholat itu usahakan yang diingetin itu, ingat bahwa kita sedang menghadap Allah. Ingat nih, mohon maaf garis bawahi. Jangan dibayangin kita sedang melihat Allah, jangan. Dah hese atuh melihat Allah mah pandangan aku mah. Kalau kita membayangin Monas bisa. Lagi sholat membayangin Monas bisa nggak? Karena kita pernah melihat Monas. Tapi kalau membayangin Allah mah hese, kapan kita melihat Allah? Di alam ruhut
Kita belum tahu seperti apa kita melihatnya Allah, ya. Jadi yang dibayangin kita itu dielingin, disadarin bahwa kita sedang sholat, kita sedang menghadap Allah. Saya tahu yang rasa itu buat kita, ya. Buat kita lagi sholat, elingin, sadarin bahwa kita sedang menghadap Zat yang Maha Mulia. Nah, ketika kita ngelingin, sadarin bahwa kita sedang menghadap Zat yang Maha Mulia, dan ketika kita sebelum sholat meyakini kita mau menghadap Zat yang Maha Mulia, kira-kira apa yang kita persiapkan? Ini ada kalanya jelema harus sholat. Emang sebelum sholat juga kagak sadar dirinya itu mau menghadap Zat yang Maha Mulia. Oh, jelema ada sholat tapi nggak sadar dirinya itu mau menghadap Zat yang Maha Mulia, sehingga sholat pakai baju senenahna, pakai baju seenaknya. Kadang-kadang kita mandi acang, baju partai dipakai, baju goreng terus dipakai. Ih, atuh bapak, ayo kayak musuh. Kan tadi bilang salah satu cara khusus itu kita eling, kita sadar kalau kita mau menghadap Zat yang Maha Mulia. Sebelum sholat kita udah eling nih, udah sadar kita mau menghadap Zat yang Maha Mulia, sehingga pakaiannya kita pakai pakaian yang khusus karena mau menghadap Zat yang Maha Mulia. Tempatnya kita tempat yang khusus, bersih. Badannya pun ketika badan kita bau, kita nggak berani menghadap Zat yang Maha Mulia dengan pakaian atau dengan badan yang bau, badan yang kotor, badan yang membuat kita gatal. Kenapa? Takut pas kita sedang menghadap Zat yang Maha Mulia, kita banyak gerakan, kita banyak garuk, malu. Ngomongin, bayangin dia itu Pak, ngomong gampang. Kalau Bapak pengen ada presiden, kira-kira apa yang Bapak lakukan sebelum menghadap presiden? Ya, kira-kira Bapak pakai baju partai mau nggak? Partainya yang beda lagi. Ada presiden, ada menteri, ada camat, bupati. Oh, udah sebelah pakai jas, pakai dasi. Hari hadap Allah, obot. Bapak, suku gabungan mas saya nggak mau lihat sebetulnya ya. Ngelihat jamaah suku gabungan sholat Jumatnya obon, pakai baju goreng. Aku baju dekil mah udah pakai wae, ngadep Allah. Ya, pakai. Pak, ini belajar Pak, mohon maaf sekalian ya. Lain ngambek ini emang resep mau makin. Pak, ada sholat Jumat teh. Kalau Bapak punya baju yang paling bagus ada sholat Jumat pakai, tong simpen teh mari. Bapak punya sorban, pakai sorban teh, montong segala sorban mah pakaian ustad. Bapak kalau pakai sorban takut disebut ustad, di lainnya gitu. Kalau disebut mirip ustad gak mau. Zaman sekarang tuh, saya mau sholat Jumat pakai gamis malu takut disebut ustad. Pakai sorban malu takut disebut ustad. Sholat di depan di masjid paling depan malu takut disebut ustad. Di depan mah bagian ustad. Ari pakai gamis, pakai sorban, sholat di paling depan, itu bukan buat ustad saja, bukan jatah ustad unggul. Urang kabeh umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mohon maaf Bapak, keyakinan model begini perusak salah satunya kalau kata saya, perusak ajaran baginda Rasul. Kesannya gamis teh ustad kabeh. Yunopan teh sorban ke ustad kabeh, yang bawa tas teh ustad kabeh. Entong gitu. Ajaran umat baginda Rasulullah itu bukan buat ustad, bukan buat kiai, toh buat kita jamaahnya. Makanya diajar. Sok Rasul gabungan pakai sorban. Belajar sebagai pelaksanaan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sok gerak Jumatan, pakai gamis yang keren, yang halus, yang bagus, pakai minyak wangi, pakai misik, pakai garu, pakai apa? Nggak apa-apa, bukannya mau sok-sok ustad-ustadan. Kita belajar menjalankan ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sok Bapak, mau Jumatan teh siap-siap yang benar.
baju nanu alus, pakaian nanu alus, pakai minyak wangi, mandi heula, untuk gosok. Ini untuk teh gosok saja ngumpul di jumatan teh ngaheok tahu. Pas assalamualaikum eta kang kirinya assalamualaikum warahmatullah. Itu ngaheok tah. Ulat tahu ulat teh. Ulat. Ulatnya jigong. Ayo di jumatan teh sifat dina. Ya, insya Allah ketika kita mau menghadap Allah, mau melaksanakan sholat, kemudian pelaksanaan persiapannya sempurna karena kita meyakini ingin menghadap zat yang maha mulia, insya Allah kita akan diberikan nilai khusyuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyaman sholat. Ya, ini saya resep bapak-bapak pakai sobat, bawa tasbih. Ya, enggak, saya itu kalau ngomong sesuai dengan apa yang sering dengar. Minggu ini saya sering dengar masalah-masalah begini, Pak. Masalah kayak gini nih. Buat tasbih. Akhirnya banyak orang yang ngomong gini. Buat tasbih kayak ahli zikir wae. Sia teh. Kuku kita belum jadi ahli zikir. Supaya kita belajar zikir, apapun yang dilakonin sama ahli zikir ikutin. Siapa tahu walaupun kita belum istiqomah zikir, kalau kita ikut ngelakonin orang-orang kebiasaan orang-orang ahli zikir, siapa tahu jadi ahli zikir. Kayak buat tasbih graso. Nah kantong teh lain HP bawa. Ini tasbih mana? Oh ya tasbih tuh. Betul. Dah saya mah nanti waktu zikir teh pakai tangan. Waduh euy. Pakai tangan mah kabehangan lagi bisa. Mohon maaf beda, Pak. Pakai tangan sama pakai tasbih. Orang jarang pas lagi ngodok kantong lihat tangannya megang langsung zikir, jarang. Tapi kebiasaan orang zikir, ahli zikir itu buat tasbih, tujuannya pas megang tasbih ingat, oh ini buat zikir. Seenggaknya sekali megang tasbih baca tasbih kan untung. Ya, belajar, kabehan lagi diajar, jangan takut disebut ahli zikir. Mama bukan ahli zikir, malu. Ya. Diajar ya Pak ya. Sok subuh gabungan tasbih belajar bawa. Gak apa-apa di kantor di sini. Sorban pakai, minyak wangi pakai. Enggak apa-apa, jangan takut disebut ustaz. Ya. Mau jangan takut disebut sok soleh, tenang aja. Ya. Hirup mah enak. Hirup itu yang paling enak membiarkan penilaian orang lain. Itu hidup enak tuh. Membiarkan penilaian orang lain. Orang lain mau ngata kita apa? Bodoh teuing. Yang penting uing ngaji keren. Yang penting gua sholat khusyuk. Yang penting sunnah-sunnah Rasulullah terlaksana. Masalah orang lain ngatain kita sok alim, masalah orang lain ngatain kita sok gaya ustad, bodoh teuing. Yang penting niatan kita sejak ikutin ajaran sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aman. Sok udah Bapak diajar Pak cobaan. Dan pakai sorban begini kalau kagak biasa mah murah. Coba kita. Enggak, jangan kan pakai sorban, pakai gamis nih. Kalau kagak biasa mah murah. Ya kan? Tapi diajar buat tasbih, kagak biasa mah murah. Ya? Ngomongnya kejauhan. Udah berdoa di sholati la khaira fi sholati la khusyun alaha. Tidak ada kebaikan di dalam sholat yang enggak ada khusyuknya sama sekali. Ya, selanjutnya wala khaira fi shaumin la imtina fihi anil lagwi. Yang kedua, tidak ada nilai kebaikan di dalam puasa yang tidak ada mencegah di dalamnya dari perbuatan yang tidak ada nilainya. Artinya dia Pak, kalau kita sholat diusahakan harus khusyuk. Kalau kita puasa diusahakan jauhin perkara-perkara yang kagak ada nilainya, supaya puasa kita menjadi puasa yang berkualitas. Kemudian di bawahnya la khairu fi qiraatin la tadabbur fiha. Ini saya baca semuanya nih Pak ya. Tidak ada kebaikan di dalam baca Al-Quran yang tidak ada tadabbur di dalamnya. Kemudian tidak ada ilmu yang tidak ada kewaraan di dalamnya. Nih, dan tidak ada harta yang tidak ada nilai kedermawanan di dalamnya. Artinya di semua perkara nih yang satu lagi ada 7 atau 8 ada 6 ya.
tidak ada persaudaraan yang di dalamnya tidak ada saling menjaga, tidak ada kebaikan di dalam kenikmatan yang tidak ada kekekalan di dalamnya. Ada semua anak ngerti. Pokoknya ini pelajaran dari sini hal ini, Bapak, perkara-perkara yang 6, kalau tidak ada yang 6 di dalamnya nggak ada nilainya. Yang pertama, diulang ya. Jadi saya mau ini berantakan begini, Pak. Tidak ada khusyuk, tidak ada sholat kalau tidak ada khusyuknya. Tidak ada puasa nilainya yang baik kalau di dalamnya tidak ada usaha untuk mencegah perbuatan yang tidak ada nilainya. Kemudian tidak ada nilai ilmu yang baik kalau di dalamnya tidak ada kewaroan. Ilmu kaitannya mawar ya Pak ya. Yang ngobrol beneran banget ke depan, ngobrol terlalu negatif, ngobrol ngelek ngomong kayak aneh. Jadi elek. Iya benar. Iya kan ya? Benar mau teh. Tidak ada ilmu yang tidak ada kewaroan di dalamnya. Nih buat kita nih ahli-ahli ilmu, nih semua kan ahli ilmu. Kenapa dibilang ahli ilmu? Pagi-pagi begini dingin, ya enaknya mamolor sare tapi datang ke tempat ngaji. Ini ahli ilmu nih. Ngomong ahli ilmu teh kudu baca kitab keren hukum. Ahli ilmu teh sering ngajinya udah ahli ilmu tuh. Ya, Bapak disebut ahli madang, tukang madang. Kenapa? Sering madangnya, bukan masalah banyak berasnya. Benar nggak? Kayak kita ahli ilmu nih. Ahli ilmu sering datang ke majelis taklim, itu ahli ilmu. Buat ahli ilmu supaya ilmunya ada kemanfaatan, ada keberkahan di dalam ilmunya tersebut mendapatkan nilai kebaikan. Usahakan punya nilai warok dalam ilmu, dalam jiwa. Waroknya api. Ini buat subuh gabungan nih, mohon maaf saya juga tadi malam lagi ngobrol juga di masalah warok nih. Pas ayah di mohon maaf Bapak, waroknya dulu ayah. Waroknya hati-hati. Nih waroknya. Hiji warok ucapan. Kedua warok tingkah, sikap, warok. Ketiga warok karena kadaharan warok. Makanan rezeki yang kita cari warok, usahakan. Anu haram jauhan, anu subhat jauhan. Kita mah makan usahakan perkara yang halal. Karena perkara yang haram, perkara yang subhat, kalau masuk ke dalam jiwa, mohon maaf, sekalipun jiwanya ahli ilmu, sekalipun jiwanya mohon maaf dikatakan ustadz kiai, kalau ustadz atau kiai ahli ilmu kawaroan, insya Allah ibadahnya kita dul. Mohon maaf, saya mau ngerasain sendiri, ngerasakan Pak, beneran. Jelema teu warong nih, barang subhat dimakan, barang rada remeng-remeng subhatnya dimakan, apalagi yang haram dimakan, hese ibadahnya. Karena warong itu, mohon maaf, apik itu seperti orang yang punya kendaraan. Ini ada kan di sini nih orang punya kendaraan apik nih. Ada di sini orang punya kendaraan apik. Dia kagak mau mobilnya diisi dengan bensin yang lain, misalnya kecuali Pertalite yang keren. Ada kan? Sehingga mesinnya itu bagus, jalannya itu keren. Ada lagi orang yang punya kendaraan motor kayak mobil kayak tapi obroh. Mau Pertalite masukin, mau bensin biasa dimasukin, mau bensin bercampur dengan air juga dimasukin. Ayat aja lemah itu. Akhirnya mobilnya motornya tidak rusak. Nih mohon maaf Bapak bukan mobil halus. Kemudian Bapak masukin bensin yang bercampur air dikit. Itu barang subhat. Bensin bercampur air dikit. Kalau di dalam barang subhat. Coba Bapak masukin ke bensin yang bercampur air sedikit, sesendok itu air. Masukin ke motor Bapak. Kira-kira motor Bapak jalannya lancar apa lancar? Sok bayangin kira. Motor Bapak dimasukin bensin yang bercampur air sedikit, itu perumpamaan barang subhat. Masukin tuh ke motor, pas Bapak jalan motor Bapak mau subuh gabungan, kira-kira motornya jalannya lancar apa ngadereden? Ngadereden, sarua Pak jelema ge. Lamun jelema hirupna suka makan barang subhat, hirupna teh ngadereden. Ada diajak ngaji, hese.
Sholat jamaah berat. Ada sedekah milih-milih. Anu leutik we leutik, anu leutik eueuh teu jadi, ada. Itu jelema yang suka barang subha. Kalau orang yang suka barang haram, kayak mobil atau motor diisinya bukan bensin, tapi diberena cai kopi. Abuskeun tah. Cai karena tangki mobil. Kira-kira mobil nyala apa enggak? Kira-kira mobil nyala apa enggak? Sarua, jelema oge. Nih, mohon maaf, enggak ada. Kalau saya bilang bisa aja berani saya ngomongnya begitu ya. Enggak apa-apa, salah insyaallah benar betulin sama guru-guru. Kagak ada jelema orang yang suka makan barang haram, ibadahnya rajin. Teangan. Orang yang suka makan barang haram, ibadahnya rajin. Khusus sholatna hese. Teangan lagi. Kenapa? Kayak tadi, Bapak pernah nemuin nggak mobil jalan lancar, tapi dipakein air sebotol, bukan pakai bensin? Ada nggak kira-kira? Makanya Bapak sama ahli ilmu itu tidak akan ada nilai kebaikan kalau di dalam jiwanya kagak ada kewaraan. Memanfaatkan ilmu males, ibadahnya males, memanfaatkan ilmu males, ngalaksanakeun kalusan-kalusan bakal males. Makanya usahakan nih buat kita ahli ilmu, mohon maaf, sing waro. Biar waro. Nih, mohon maaf, gak apa-apa. Saya udah ada niatan bikin nyampe ini. Nih sekarang nih, mohon maaf di sini ada RT, ada RW, ada apa lagi? Kalau naon, ada lurah, ada para pejabat yang ngurusin sekarang nih masalah penggusuran. Tuh hati-hati tuh. Yang tukang ukur, yang tukang hitung, yang tukang bagi-bagiin. Mohon maaf Bapak, hati-hati kalau kira-kira ada rezeki, ada duit yang bukan jatah kita, tidak ada nilai jatah kita sama sekali, nilai kerja bukan, nilai apalagi upah bukan, ada duit kaget-kagetan, saya duit apa ini? Kalau bisa mah jangan dipakai. Kalau bisa mah jangan dipakai. Kayak Bapak di kerjaan Bapak, jangan para tukang ukur dan jauhan. Bapak di kerjaan Bapak, gaji Bapak udah sekian. Ada gaji dadakan, ada duit dadakan. Kalau orang waroma nanya heula, duit naon ieu? Ini mah duit udah ambil aja lah. Yang penting mah enggo kenyang jajan pakai sono. Kalau orang waro, insya Allah bakalan mau sembarangan ngambil. Ya. Hati-hati Mbak, kalau orang waro, mohon perkara yang subhat, perkara yang haram, masuk ke mandiri, hese, berbangunan. Jadi orang rajin kayak begini tentu bukan gampang. Ini anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita syukurin, kita usahakan hati-hati, jangan masukin perkara yang subhat, jangan masukin perkara yang haram, supaya nilai ibadah kita seperti ini tetap terjaga dan bisa terlaksana. Udah, ngomongnya segitu dulu dah, kemana-mana ampura Bapak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bernilai manfaat buat kita semua. Sekali lagi apapun yang kita lakukan pada pagi hari ini khususnya, mudah-mudahan jadi nilai yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kehadapan yang sangat dihormati dan yang dimuliakan para alim ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, sepuh bini sepuh, aparatur pemerintah, terkhusus yang sangat dihormati dan yang kita muliakan juga sama al-karam Bapak Kiai Ahmaduddin, juga bersama al-karam Bapak Kiai Abdul Rajab, yang sangat dihormati pula juga bersama al-karam Bapak Ustaz Abdul Aziz, Bapak Ustaz Atep Misbah, juga bersama al-karam Bapak Ustaz Abdul Rahim Hamid, Bapak Ustaz Hasan Sajili, Bapak Ustaz Idris Afandi, Bidau Sama Al-Karam, Pak Manda, Bapak Ustaz Ahmad Sarifudin, Bidau Sama
bersama Al-Karam Bapak Kiai Ansori Sa'ari, Bapak Ustaz Sulaiman, dan saya hormat pula para asatidz lainnya yang mohon maaf tidak disebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak menghormat takjim kepada seluruh dewan guru sekalian. Marilah sama-sama kita doakan guru kita semuanya, Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah tambahkan keistiqomahannya sehingganya selalu membimbing kita menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sama kita hormati pula para tua kita, yaitu Bapak Haji Amin Ahyar, Bapak Haji Asmawi, Bapak Dusun Muslim, Bapak Haji Nang Ali, dan saya hormati pula para bapak jamaah yang mohon maaf tidak sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tetap hormat takjim kepada seluruh bapak jamaah sekalian. Dan saya hormati pula Bapak Ketua Lingkungan Aktif 05 RK 02. Alhamdulillah, puji syukur panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi nikmat kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, selebih-lebih nikmat sehat panjang sehingganya kita dapat berkumpul di Sabtu pagi ini. Semoga kumpulnya kita di sini telah disatukan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam selalu kita limpahkan kepada baginda Allah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya senantiasa mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Bapak jamaah yang berbahagia, mewakili jamaah mushola Nurul ini, yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak jamaah yang sedikiranya untuk hadir di tempat ini, dan kami ucapkan pula terima kasih kepada seluruh jamaah mushola Nurul ini RT 05, RT 02, dan para donatur yang telah menyisihkan milik rezekinya sehingganya membantu mensukseskan acara pada pagi ini. Yang kedua, kami mohon maaf apabila dari segi tempat, jamuan, sapa tidak berkenan di hati para bapak jamaah. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mungkin hanya itu yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk dinikmati hidangan yang telah disediakan. Bahwa jadwal Sabtu depan tanggal 8 Juli 2024 insyaallah ditempatkan di Mushola Al-Barakah Kampung Parakan Jati RT 02 RW 04. Jadwal Sabtu depan tanggal 8 Juni 2024 ditempatkan di Mushola Al-Barakah Kampung Parakan Jati RT 2 RW 04. Waktu azan subuh jam 4:37 menit. Petugas membaca Fatihul Adat Bapak Ustaz Abdul Rahman, baca kitab Bapak Ustaz Idris Al-Fati, ceramah agama Bapak Ustaz Hasanuddin. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, luangan waktu bisa kembali berkumpul di Sabtu depan di Mushola Al-Barakah Kampung Parakan Jati. Para jamaah hadirin sekalian, dan berikan kepada acara selanjutnya yaitu warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Hadratil mukarramin, para asatidz, para hujjah, para kiai, tokoh masyarakat yang saya hormati, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para orang tua kami semoga diberikan sehat panjang umur. Hadapan guru kita tercinta Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Ahmaduddin, semoga diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehadapan pula para jamaah kelompok baik masjid ataupun mushola, para asatidz yang sudah membawa jamaahnya tercinta kepada DKM Mushola Nurul Mukminin Al-Ustaz Saifuddin beserta seluruh jamaah, aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW dan seterusnya. Kalau Bapak Lurah nggak pernah disebut, kenapa Pak? Nggak pernah hadir. Insya Allah kita doakan biar bisa hadir. Kehadapan pula para asatidz kita tercinta seluruhnya yang saya tidak sebutkan satu persatunya, insya Allah sama-sama Allah muliakan. Kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita bisa kumpul kembali dengan izin Allah. Kita dibangunkan kembali oleh Allah, diizinkan berkumpul kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa kumpul bersama dalam merajut tali silaturahmi yang dibangun lewat subuh gabungan Sabtu pagi. Insya Allah mudah-mudahan nilai silaturahmi pertama, Allah panjangkan umur kita. Setidaknya Allah memberikan batas umur pun kepada kita, namun kebaikan akan dikenal oleh saudara-saudara kita. Sekalipun Bapak adanya di belakang, gak pernah memberikan tausiah, gak pernah memberikan ilmu taklimnya, ataupun tidak pernah menjadi MC dan doa dan seterusnya, tapi orang itu bisa dikenang kebaikannya. Fulan bin Fulan yang sudah meninggal dunia, tapi dia banyak berbuat baik, hadir di dalam. Mudah-mudahan wafat nanti kita, kebaikan kita sering disebut. Bapak Fulan bin Fulan yang sering mengikuti subuh gabungan sama. Pagi-pagi sudah dihidangkan. Di rumah kira-kira ada singkong nggak Pak? Alhamdulillah sini sudah makan singkong. Sudah ada pisang, sudah ada apa lagi? Kopi dan seterusnya. Ini adalah rezeki. Namun rezeki panjangnya bukan hanya sekedar makanan yang kita makan, namun lebih daripada itu adalah nilai persaudaraan kita. Alhamdulillah jamaah sekalian, pada hari ini kita memasuki daripada tanggal 1 bulan Juni yang bertepatan 23 atau 24 nih? 24 bulan apa Pak? Bulan Dzulqa'dah, lebih gampangnya itu bulan apa? Bulan Apit. Insya Allah tadi panitia MC sudah menyampaikan Ustaz Nawawi, minggu depan, Sabtu depan kita akan berkumpul lagi di Mushola Al-Barkah, bertepatan dengan tanggal 1 Haji atau Dzulhijjah. Bapak di Majlis Taklim di sekolah sudah sampaikan bahwa tanggal 1 Haji ada sunnah bagi kita. Ngapain Pak? Ada puasa. Kira-kira minggu depan puasa kan? Jangan apa kemudian dihidangin makanan. Malu dia makannya. Makan kagak ya? Makan kagak ya? Dia nggak makan dicolek, kalau temennya suruh makan kagak makan, dia lagi puasa. Sebab tanggal 1-nya hari Sabtu disunahkan buat berpuasa. Kenapa disunahkan berpuasa? Karena bulan itu termasuk bulan baik yang oleh sebagian ulama, kalau ba'dul ulama'i
Man soma akramahullahu bi asyrati asya. Barang siapa orang yang berpuasa di bulan haji atau Dzulhijjah atau di bulan itu, maka Allah memuliakan 10 daripada kemuliaan. Masya Allah, luar biasa. Berlanjut dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9, jangan lewat tanggal 10 ya. Tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 kita puasa disunahkan. Bagaimana kalau tanggal 1-nya dia puasa? Hebat. Enggak puasa? Boleh. Tanggal 1, tanggal 2 enggak puasa lagi, boleh enggak? Boleh juga. Tanggal 3 enggak puasa lagi. Tanggung emang? Kagak puasa juga. Kenapa enggak puasa? Tanggal 1 dia enggak puasa, emang apa banyak kondangan. Tanggal 2-nya hari Minggu. Banyak arisan. Tanggal 3-nya Senin, dia terus saja lewat. Nantilah biasanya juga tanggal 8 disebut hari Tarwiyah dan 9 hari Arafah. Teringat mungkin para bapak jamaah sekalian, tanggal 9 Arafah itu adalah berkumpul jamaah haji untuk melaksanakan wukuf di padang Arafah. Kita doakan guru kita Kiai Abdul Rahman As-Suki dan juga jamaah yang lain yang hari ataupun bulan ini, tahun ini melaksanakan ibadah haji. Kita doakan biar diberikan sehat, diberikan keselamatan, dimudahkan dalam beribadahnya sehingga mendapatkan haji mabrur dan makbul. Karena haji makbul dan mabrur, sabda Rasul, al-haji mabrur laisa lahu jazaa ilal jannah. Orang yang bisa mendapatkan hajinya haji mabrur dan makbul, maka tidak ada ganjaran baginya, kecil buat di dunia, tapi Allah berikannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak jamaah sekalian, mudah-mudahan tanggal 8 kita puasa. Haruslah itu mah. Sekalipun itu adalah hukumnya sunnah, apalagi sampai dengan tanggal 9 yang disebut hari Arafah, di mana orang yang berpuasa hari Arafah, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni daripada dosa-dosanya. 1 tahun yang sudah lewat diampuni, 1 tahun yang akan datang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira punya dosa enggak, Pak? Punya dosa enggak? Banyak. Sama siapa kita berdosa? Sama Allah banyak berdosa? Banyak. Sama istri banyak nggak? Banyak. Suka bohong nggak? Suka bohong nggak, Pak? Orang laki itu bohong sama istri gampang. Kalau dia punya HP-nya diumpetin baik, ada tanda-tanda bohong. Nomor kedua, antara punya duit kagak punya duit, itu orang laki gampang sebetulnya cirinya. Apa cirinya? Kalau dompetnya itu diumpetin baik, duitnya banyak. Kalau duitnya itu, kalau dompet yang geletak di mana baik, kagak ada duitnya gitu. Orang yang berpuasa akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak jamaah sekalian, kita barusan mendapatkan ilmu yang luar biasa sebenarnya, Pak. Dari mulai kita mendapatkan bagaimana membentuk musuh kita. Yang kedua, bagaimana kita itu menjadi orang yang warok. Orang yang waro yang bisa menjaga dirinya untuk mendapatkan pekerjaan, makan dan minum dan semuanya yang baik-baik. Terkadang ini tercampur dalam hidup kita. Walaupun sudah disebut inal halala bainun wa inal harama bainun. Ya mas sekalian, ada orang yang berkata seperti gini, ya Allah, saya dari semenjak dulu berdoa, dari semenjak dulu saya ibadah, dari semenjak dulu saya itu meminta, tapi kenapa ya Allah Engkau tidak berikan? Dari dulu sampai sekarang ini saya beribadah, tapi saya masih miskin-miskin juga. Ngapa itu tetangga saya nggak pernah ibadah, tapi kemudian dia kaya, duitnya banyak, rizkinya mengalir. Bapak jamaah sekalian, ternyata itu hanya untuk pandangan manusia, karena hidup di alam dunia.
Tujuan hidup kita kan bukannya di dunia sebenarnya. Tujuan hidup kita adalah akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu lebih baik bagimu. Allah tunjukkan kepada Rasul, intinya juga kepada kita sekalian. Bapak jamaah sekalian, di tanggal 10 ada sunnah yang akan kita lakukan. Satu sunnahnya adalah sholat sunat Idul Adha. Jangan dipandang remeh ini Idul Adha. Kadang-kadang Idul Adha itu ya dianggapnya lebaran haji, lebaran Pak Haji, yang puasa juga Pak Haji, yang lebaran juga Pak Haji. Padahal Idul Adha lebih daripada Idul Fitri dalam hakikatnya. Karena apa? Termasuk lebaran-lebaran besar. Cuman kita kayaknya biasa-biasa saja. Idul Fitri apa juga disiapkan. Idul Adha kayaknya cuek-cuek saja. Cuma Bapak jamaah sekalian, di saat kita melaksanakan Idul Adha, ada waktu yang lebih. Apa waktunya? Yang pertama, lebih berpagi-pagi. Biasanya Idul Fitri jam berapa? Jam 7. Idul Adha dikurangin jamnya. Jangan sampai jam 7. Jam 7 kurang seperempat harus sudah dilaksanakan karena waktunya juga insya Allah sudah masuk. Kenapa demikian? Karena untuk memberikan keleluasaan di dalam orang melakukan daripada kurban. Agar apa? Agar cepat pagi-pagi disembelih. Karena dalam sunnahnya adalah sebelum berangkat Idul Adha, sebelum subuh orang itu boleh makan. Tapi kemudian begitu habis subuh, paling bagus mah bukan wajib enggak makan terlebih dahulu. Bukan puasa juga enggak makan. Sampai kapan? Sampai pulang Idul Adha. Sampai di rumah, bahkan disunahkan lagi adalah dia makan, dia buka dengan makan daging kurban. Ada yang begitu Pak? Kan belum dipotong, dia tungguin sampai dipotong sampai disembelih. Ada yang udah dia jam 7 jam 8 udah siap-siap udah motong, langsung selesai dibagi-bagi. Nah itu diolahin. Tungguin pada Bapak. Jam 9 ditungguin belum datang. Jam 10 belum datang juga. Jam 11 belum datang juga. Jam 12 belum datang juga. Itu mah kudu buka. Emang apa tadi ngotong? Nanti kelewat lagi waktunya. Jangan juga. Jamaah sekalian, selepas kita Idul Adha, kita pulang, disunahkan berikutnya adalah untuk menyembelih hewan kurban. Kenapa adanya hewan kurban? Bapak jamaah sekalian, karena punya sejarah. Adapun asbabiyahnya, sabab dzabhi Ibrahim Ismail alaihi wassalam. Kenapa sebabnya Nabiullah Ibrahim itu menyembelih anaknya yang bernama Ismail alaihissalam, walaupun berikutnya diganti dengan seekor kibas. Apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim? Ternyata beliau adalah seorang nabi, seorang yang rasul, yang kedudukannya istimewa di hadapan Allah karena mendapatkan titel Khalilullah, sebagai kekasih Allah. Dan beliau pernah melakukan hal yang di luar kebiasaan. Apa kebiasaannya? Apa di luar kebiasaannya? Beliau satu saat pernah menyembelih sebanyak 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, dan 100 ekor unta. Fata'ajaban nasu wal malaikatu. Kelakuan Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyembelih sebanyak 1000 ekor kambing, 300 sapi, dan juga 100 onta. Maka ajaib, maka orang pada kaget. Masyarakatnya kaget, luar biasa Ibrahim. Bukan hanya sekedar manusia, fatajaban naswal malaikat pun ikut menjadi ta'ajub. Subhanallah, luar biasa. Ini yang dilakukan. Makanya Bapak jamaah sekalian, untuk kita kurban, sunahnya
binatang ternak yang termasuk kambing, sapi, dan onta. Kira-kira sini ada yang korban onta nggak? Nggak ada ya. Katanya di sini ada korban onta pesek juga. Ya. Insya Allah tuh sampai hari ketiga kayaknya jadi potong-potong. Emang apa ditonton dulu sama bocah. Jadi binatang ternaknya dipotong 3. Insya Allah Bapak jamaah sekalian, keajaiban itu sampai kepada manusia, bahkan kepada malaikat aja diikutaan. Kenapa demikian Bapak jamaah sekalian? Allah Subhanahu wa taala menguji keimanannya. Apa yang Allah uji? Kepada Nabiullah Ibrahim, karena sepanjang perjalanan yang menikah dengan istrinya Siti Hajar, sekian lama beliau itu belum dikaruniai anak, tapi kemudian disampaikan, wahai Ibrahim, kenapa kau lakukan seperti ini? Apa yang beliau katakan? Saya mah jangankan cuma sekedar 1000 ekor kambing, 300 sapi, 100 onta. Kalau saya punya anak dan diberikan oleh Allah untuk dikorbankan, akan saya korbankan di jalan Allah. Bapak jemaah sekalian yang luar biasa, omongan Nabiullah Ibrahim itu tercatat, dan tercatatnya adalah merupakan tercatat sebagai nadar. Nadar yang seolah ucapkan oleh Nabiullah Ibrahim. Akhirnya perjalanan lama sampai Nabi Ibrahim pun menikah lagi, tapi Allah karuniakan ternyata beliau punya anak pula lewat Siti Hajar. Apa yang Allah sampaikan dalam mimpinya? Aufa binazrika, bayar janjimu ya Ibrahim, bayar nazarmu Ibrahim. Sekian lama para bapak jamaah sekalian, akhirnya Nabiullah Ibrahim dia terbangun pada tanggal 8 bulan haji. Apa yang dia rasakan? Ya Allah, ini saya mimpi untuk membayar nazar. Nazar apa ini? Terus malamnya lagi, malam 9, Aufa bin Nadrika, bayar itu nazar kamu. Begitu dia bangun, Nabiullah ingat bahwa sesungguhnya dia pernah bernazar untuk melakukan kurban. Jadi kalau misalnya tarbiyah itu berpikir-pikir, menimbang benar apa enggak ini datangnya dari siapa ini mimpi. Kalau mimpinya Nabi pasti benar, kalau mimpinya kita belum tentu kita mah. Kalau Nabiullah Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya, benar itu mah, karena apa? Menguji keimanan. Jangan kayak sekarang juga ada orang yang begitu kemudian ngasih mimpi suruh membunuh pada anaknya beneran. Kenapa? Dia melakukan daripada ilmu hitam. Sampai berpikir Nabi Ibrahim, oh benar ini adalah mimpi dari Allah. Sampai kemudian malam tanggal 10-nya, pas siangnya diperintahkan untuk istrinya merapikan, memandikan, mewangikan, memakaikan baju yang bagus untuk anaknya Ismail. Dan pada saat itu, hari itu pula ada penyembelihan. Tapi alhamdulillah para bapak, yang disembelihnya bukan Nabi Ismail, tapi yang disembelihnya apa? Ibas. Kalau katanya benar itu terjadi tuh tiap hari, tiap tahun Pak ngomongin orang. Ya, Masya Allah luar biasa. Intinya jamaah sekalian bahwa Allah menguji keimanan kita. Mudah-mudahan Bapak jamaah sekalian, kita yang tahun ini bisa berkorban, niatnya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit lagi Pak, dagingnya dikemanain ini korban? Nah jadi juga Pak Tur, ada orang yang secara pribadi, ada orang yang berjamaah tuh sekarang mah pilih 7 orang bulan, gitu kan? Kalau dia kemudian para bapak dalam Minhajul Muslim disebutkan dibagi, bahkan dalam kitab lain pun sama dibagi. Yang punya korban itu boleh mendapatkan 1/3 bagian. Jangan sampai panitia udah dikumpulin semua belum dibagi-bagi, datang tuh yang punya korban. Daging korban saya mana? Nggak tahu katanya mana ya. Panitia tanggung jawab itu Pak, luar biasa. Ya. Karena saya korban katanya, bagian saya mana? 1/3 itu diberikan kepada orang yang berkorban. 1/3 lagi pada kerabat dekat, kalau kita mah biasanya dalam panitia. 1/3 itu. 1/3 lagi adalah pada masyarakat umum, mereka yang berada di sekitar kita, terutama istimewakan adalah fuqara wal masakin, dia yang tak 1/3. Kecuali bagi mereka yang kagak mau, saya mah nggak mau, dagingnya saya serahkan semua, ya nggak apa-apa. Artinya kalaupun
yang berkurban itu mendapatkan sepertiga, memang bagiannya. Bagaimana kalau misalnya sapi 7 orang, dia bagi sepertiga. Kalaupun kemudian nggak dapat sepertiga, minimal dikasih ibu bapak yang berkurban dari sapi yang diambil karena dagingnya cuma sekian, maka dapatnya umpamanya 2 kilo kah, atau 1 kilo, atau 3 kilo, ataupun seterusnya, karena dia tetap punya jatah. Kalau misalnya nanti dia udah korban 2, saya korban kagak dapat apa-apa, berundang dia Pak. Itu yang tanggung jawab siapa itu? Tetap panitia yang bertanggung jawab. Ya. Kalau dia yang berkorban, masalah ikhlas bukannya dengan manusia, tapi dengan Allah. Kecuali yang kagak boleh adalah orang yang bernazar. Ini yang bernazar nih. Alhamdulillah kemarin udah diukur-ukur, gitu kan. Kalau seandainya ini gol sebelum puasa, sebelum lebaran haji, itu bapak mau korban bener para bapak, seminggu mau lebaran haji dibayar. Alhamdulillah. Ada yang dapat 1 triliun, ada yang 1 miliar, ada yang ratusan juta. Alhamdulillah. Ya, sudah najar, langsung dibeli sapi sama dia. Itu adalah kurban yang nadar. Yang nadar itu kagak boleh untuk makan. Bagaimana kalau keluarganya, saudaranya nggak apa-apa, tapi dia boleh dapat sepertiga, boleh dapat tetap. Cuman dia aja yang ngajar yang kagak boleh. Kenapa? Sudah dinadarkan. Para bapak hadirin jamaah sekalian yang sama-sama Allah muliakan, mudah-mudahan kita diberikan sehat panjang umur, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kelak nanti Allah panggil kita bisa berziarah ke makamnya Rasulullah SAW lewat ibadah haji ataupun lewat ibadah umroh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, sebelum saya tutup, panitia mau ngasih apa ya? Ngasih berkat, beda gampangan. Silakan panitia. Kalau saya antar dibagi berkatnya pada ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa
وصحبه وسلم. سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وإيانها وعلى آله وصحبه وسلم. لقد رضي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ببركة القرآن الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم يا ذا الجلال والإكرام وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. قال الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله في نعمه ويكافئ مسيرا. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك ووجهك الكريم والعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوب آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا وجداتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والسلامة العادة. اللهم اجعل جمعنا في مقامنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعدهم تفرقا معصوما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.